Pimpinan yang berpihak pada murid menuju karakter profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini, kami membawa semangat estafet untuk terus melaju dengan tanggung jawab bersama yang berlandaskan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, bergotong royong, bergerak menuju Indonesia maju. Tiap barisan mengusung 6 dimensi profil pelajar Pancasila, di antaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Barisan pertama adalah dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menggunakan pakaian agama dan kepercayaan masing-masing. Barisan kedua yaitu dimensi berkebinekaan global dengan menggunakan pakaian adat Nusantara. Barisan ketiga adalah dimensi bergotong royong, berorientasi pada semangat kekeluargaan di masa lalu yang masih kental di masa ini. Barisan keempat adalah barisan mandiri. Mereka merupakan penerus yang selalu siap untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan prestasi yang sudah diraih di Kabupaten Kelungkung. Barisan kelima adalah dimensi bernalar kritis yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya masing-masing. Profesi yang mungkin dibawakan ilmuwan, guru, dosen, dokter, jaksa, hakim, dan sebagainya. Dan barisan keenam adalah dimensi kreatif. Mereka yang kreatif dan berjasa terbukti di tahun ini bersama membawa juara dari berbagai cabang perlombaan yang diadakan dalam setiap event. Om Swastiastu, Salam Gema Santi. Dengan mengusung tema
Dengan spirit Gemasanti, kita wujudkan kepemimpinan yang berpihak pada murid, berkarakter profil pelajar Pancasila. Parade Karnaval SD Kecamatan Kelungkung menampilkan garapan fragmentari yang berjudul Bambang Eke Lawil. Di sebuah hutan yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan dan masih asri dengan kehidupannya. Terdapat juga binatang-binatang seperti burung cendrawasih dan berbagai jenis binatang lainnya sedang asik bercengkrama. Binatang rusa tatkala juga ada sedang mencari makan. Begitu terlihat keindahan hutan kala itu. Kemudian para Pandawa menuju ke tengah hutan untuk melakukan latihan menggunakan senjata. Di sana, Pandawa bersiap menunggu kedatangan Guru Drona. Yudhistira berkata kepada adik-adiknya, "Hai engkau adikku semua, jangankan engkau lupa dengan tetap belajar menggunakan senjata. Namun, setelah engkau mampu menggunakan senjata itu, gunakanlah untuk membela kebenaran." Pada saat itu juga Guru Drona muncul dari kejauhan. Hai engkau muridku semua Panca Pandawa, terima kasih sudah datang di tengah hutan ini untuk memantapkan ilmu perang. Namun ingat sekali lagi, jadikan ilmu perang yang aku berikan untuk menjaga dirimu dan orang lain. Baik, Mahaguru, apapun perintah Mahaguru akan kami laksanakan. Untuk itu kau, wahai para Pandawa, menujulah ke tempat engkau masing-masing. Dengan kemampuanmu, engkau berlatih. Arjuna, mantapkanlah ilmu panahmu. Yudhistira, mantapkanlah ilmu tombakmu. Nakula Sadewa, mantapkanlah ilmu pedangmu. Dan engkau Bima, mantapkanlah kekuatan gadamu. Baik, Mahaguru. Kelima Panca Pandawa bangkit dan menuju ke medan latihan. Ketika para Pandawa menuju medan latihan, tiba-tiba datanglah seorang anak muda menghadap Guru Drona. Wahai engkau anak muda, siapakah engkau gerangan? Datang ke tengah hutan dan melakukan sembah sujud kepadaku. Ampun, Mahaguru. Hamba hanyalah seorang pemuda yang belum tahu apa-apa. Hamba Eke Lawil. Hamba kesini hanya memohon kepada Mahaguru untuk mengajarkan hamba ilmu memanah. Wahai engkau anak muda, tidak sepantasnya engkau belajar ilmu memanah, karena ilmu memanah hanya bisa dipelajari oleh kaum bangsawan. Sebaiknya engkau tekunilah apa yang menjadi aktivitasmu di hutan. Sebaiknya engkau menjadi petani atau menjadi pengembala.
Itu saja saranku. Drona pun meninggalkan Ekelawiyu begitu saja. Drona khawatir bahwa kemampuan Ekelawiyu bisa menandingi Arjuna, murid kesayangannya. Penolakan Drona tidak menghalangi niatnya untuk memperdalam ilmu memanah Ekelawiyu. Ekelawiyu tidak akan menyerah dengan keadaan ini. Ekelawiyu memohon dan meminta petunjuk kepada ide Hyang Pramekawi agar diberikan jalan. Akhirnya, dengan ide kreatif dan kemampuannya, Ekelawiyu menciptakan sebuah patung berbentuk Guru Drona dari tanah dan lumpur bekas pijakan Guru Drona, serta memuliakan patung tersebut seakan-akan itu adalah Drona yang asli. Kemudian, Bambang Ekelawiyu mulai belajar memanah dari sebuah patung Guru Drona, dan Ekelawiyu mengambil panah yang ada di bawah kaki. Setelah ia mencoba melatih kemampuannya hanya dari patung Guru Drona, kemudian Ekelawiyu memutuskan untuk mencoba kemampuannya menuju ke tengah hutan berburu seekor rusa. Saat yang bersamaan, Arjuna juga sedang menuju ke tengah hutan mencari seekor rusa untuk dimakan bersama saudara-saudaranya. Betapa terkejutnya Arjuna dan Ekelawiyu ketika mereka memperebutkan sebuah anak panah yang menancap di tubuh rusa. Mengenai hal tersebut, Guru Drona pun datang. Hai engkau Arjuna, apa yang engkau kerjakan di tengah hutan ini? Bukankah engkau harus berlatih dengan saudara-saudaramu di medan latihan itu? Maaf Guru, hamba mencari seekor rusa untuk hamba makan bersama saudara-saudara hamba, karena hamba merasa kelelahan dan lapar. Baiklah, dan engkau anak muda, kenapa kau ada di tempat ini kembali? Ampun, Mahaguru Drona, hamba sedang memanah seekor rusa yang akan hamba gunakan untuk makan di tengah malam di pondok hamba. Bukankah engkau aku tolak untuk menjadi seorang murid? Lalu, di mana engkau belajar ilmu memanah? Benar, Mahaguru. Tetapi hamba belajar dari seorang Mahaguru yang sangat luar biasa. Baiklah. Guru Drona pun mengambil panah yang menancap di rusa tersebut. Betapa terkejutnya Guru Drona melihat kedua panah itu seakan menjadi satu. Arjuna, apakah ini panahmu? Benar, Guru. Lalu, ini panah milik siapa? Mohon maaf, Guru. Ini panah milik hamba. Arjuna, ambil kembali panahmu dan bawa rusa hasil tangkapanmu dan nikmati bersama saudara-saudaramu. Baiklah, Mahaguru. Hamba mohon pamit.
Kau anak muda, Ekelawi, tunjukkanlah siapa sebenarnya gurumu, sehingga kau memiliki kemampuan memanah yang melebihi kemampuan muridku Arjuna. Baiklah guru, hamba akan mengantar Mahaguru ke pondok hamba. Kemudian mereka pun berangkat menuju pondok Ekelawi. Betapa terkejutnya Mahaguru Drona karena melihat wujudnya dalam bentuk sebuah patung yang dijadikan guru oleh Ekelawi. Hai engkau Ekelawi, sungguh luar biasa kemampuanmu. Hanya dengan menggunakan wujud patung diriku saja, kau sudah menjadi seorang pemanah yang hebat. Tetapi karena engkau telah mengambil wujudku sebagai seorang guru, maka kau harus membayar sebagai balas budi kepada diriku. Ampun Mahaguru, hamba tidak punya uang dan harta sedikit pun. Hamba hanya punya jiwa raga ini. Jikalau Mahaguru menginginkannya, hamba akan mempersembahkan jiwa raga ini. Hai Ekelawi, sekarang aku hanya meminta satu saja dari bagian tubuhmu. Berikan aku ibu jarimu. Ekelawi pun mengambil pisau. Kemudian Ekelawi memotong ibu jarinya. Ibu jari itu pun diserahkan kepada Guru Drona. Guru Drona pun pergi sembari membawa ibu jari Ekelawi. Sambil bersedih meratapi tangannya yang tanpa ibu jari, Ekelawi memohon kepada Betara Guru untuk diberikan kekuatan sehingga ia mampu kembali menggunakan panah. Akhirnya Ekelawi mendapat sebuah cincin sakti yang menggantikan ibu jarinya untuk tetap bisa melesatkan anak panah. Anak panah pun melesat. Melesatnya anak panah diibaratkan seperti itulah kepemimpinan yang kita harapkan. Memimpin untuk mempengaruhi siswa-siswa di sekitar, mendorong mereka dan bergerak menuju tujuan, impian, aspirasi, dan keinginan masing-masing untuk membantu mereka mencapai sasaran. Hidup menuntut kita untuk menjadi orang yang berpendidikan. Pendidikan bukan hanya tentang gelar. Pendidikan bukan hanya tentang pangkat. Pendidikan bukan untuk pamer ketenaran, namun untuk mencari jati diri, membentuk moral, membentuk kepribadian. Karena dunia tak hanya butuh kepandaian, bangun dan bukalah mata, teguhkan hati, ikrarkan diri untuk menjadi pelajar yang berjiwa Pancasila, pelajar yang beriman, pelajar yang bertakwa, dan pelajar yang
akhlak mulia. Kita memang beragam, namun bukan halangan untuk saling menggenggam. Kita memang berbeda, namun bukan alasan untuk saling mencela. Kita pelajar Indonesia, pelajar Pancasila yang bernafas dengan sila-sila Pancasila. Jadikan diri kita generasi emas yang cerdas, berkarakter. Ingatlah, kita pelajar Pancasila. Pancasila, kita